Di Desa Sunyopati, kedamaian subuh pecah dengan deru siren ambulans yang berhenti di depan rumah megah milik Tuan Zain, seorang tokoh agama yang sangat dihormati. Para tetangga, yang biasa menikmati ketenangan pagi, segera bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Wajah-wajah mereka memancarkan kekhawatiran. Kabar itu menyebar dengan cepat. Tuan Zain, ulama karismatik yang menjadi panutan desa, telah meninggal dunia. Penyebab kematiannya belum diketahui, namun kabarnya ia ditemukan tak bernyawa di ruang doanya saat subuh. Kesedihan melingkupi desa, menciptakan suasana yang berat di pagi itu. Dalam waktu singkat, rumah Tuan Zain dipenuhi oleh keluarga, kerabat, dan warga desa. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Semua orang bertanya-tanya dalam hati, bagaimana sosok yang begitu dihormati bisa meninggal secara mendadak tanpa tanda-tanda sebelumnya? Tuan Zain bukan hanya seorang ulama biasa. Ia dikenal sebagai keturunan langsung seorang Habib, yang membuat statusnya begitu tinggi di masyarakat. Ceramah-ceramahnya selalu dihadiri ribuan orang, dan ia dihormati tidak hanya karena ilmunya, tetapi juga karena wibawanya yang besar. Namun, kehidupan Tuan Zain yang serba mewah sering menjadi bahan perbincangan. Rumahnya besar dan megah, dengan hiasan kaligrafi emas di dindingnya, berbeda jauh dari kebanyakan warga desa yang hidup sederhana. Meskipun begitu, banyak yang menganggap kekayaannya adalah berkah dari silsilahnya yang mulia. Di balik hormat yang mendalam, ada beberapa bisikan kecil tentang sikapnya yang terkadang dianggap terlalu berjarak dengan warga biasa. Namun, mereka tak pernah mengungkapkan hal itu secara terbuka, karena rasa takut dan hormat pada sosoknya yang begitu diagungkan. Hari pemakaman tiba, dan suasana penuh duka menyelimuti Desa Sunyopati. Para warga datang berbondong-bondong untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Tuan Zain. Liang lahat telah digali di pemakaman keluarga, sebuah tempat yang dipenuhi pohon rindang. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat jenazah hendak diturunkan ke liang lahat, seorang penggali kubur berteriak panik. Ribuan kalajengking hitam mendadak muncul dari dalam liang lahat, merayap keluar dengan gerakan yang mengerikan. Orang-orang yang hadir sontak berteriak ketakutan, dan suasana menjadi kacau. Para tetua desa mencoba mencari penjelasan, namun kejadian itu terasa ganjil dan tidak masuk akal. Beberapa warga yang ketakutan mundur dari pemakaman, sementara yang lain hanya bisa berbisik-bisik dengan wajah penuh kengerian. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Di tengah kepanikan, Kiai Farid, seorang ulama sederhana yang dikenal karena ketenangannya, maju ke depan. Dengan suara tenang, ia meminta semua orang untuk tidak panik dan menjaga ketertiban. Ini adalah ujian bagi kita semua, katanya dengan penuh keyakinan. Kiai Farid meminta beberapa orang untuk membantunya memeriksa liang lahat. Namun, saat mereka mendekat, kalajengking-kalajengking itu tampak semakin banyak, seolah-olah muncul dari dalam tanah. Ia pun memutuskan untuk melafalkan doa, berharap agar kejadian aneh ini segera berakhir. Meskipun suasana sedikit terkendali, rasa takut masih menyelimuti. Warga mulai bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Sebagian besar dari mereka menganggap kejadian itu sebagai pertanda buruk. Namun, Kiai Farid tetap berusaha menenangkan, menyarankan agar semua orang menunggu hingga ia menemukan solusi. Setelah pemakaman ditunda, bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Beberapa orang mengingat kembali kehidupan Tuan Zain yang tampaknya begitu sempurna, namun terasa ada sesuatu yang disembunyikan. Apakah kemunculan kalajengking itu terkait dengan dosa yang tidak diketahui selama hidupnya? Seorang warga, yang dulunya bekerja sebagai pembantu di rumah Tuan Zain, mengaku pernah mendengar suara pertengkaran dari kamar pribadinya. Namun, ia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa warga lainnya mengingat cerita lama tentang konflik dengan beberapa orang yang meminta keadilan darinya. Dalam bayang-bayang kengerian, warga desa mulai mempertanyakan apakah kemuliaan Tuan Zain selama hidup benar-benar tulus, atau hanya sebatas topeng. Di sisi lain, mereka juga takut akan dosa jika membicarakan keburukan seseorang yang telah tiada. Misteri itu terus mengganggu pikiran mereka. Tahun-tahun sebelum kematiannya, Tuan Zain memiliki pengikut yang fanatik. Bagi mereka, setiap perkataan Tuan Zain adalah kebenaran mutlak, bahkan ketika ia membuat keputusan yang terlihat tak adil. Habib adalah orang suci. Kita tidak boleh meragukannya, begitu kata salah satu pengikutnya kepada warga yang mempertanyakan kebijakannya. Kesetiaan para pengikutnya begitu luar biasa hingga mereka membela apapun yang ia lakukan, termasuk gaya hidup mewahnya. Ketika beberapa warga mengkritik, mereka langsung diintimidasi dan dipermalukan secara terbuka. Bahkan, ada yang diusir dari pengajian hanya karena menyuarakan keprihatinan. Pengaruh Tuan Zain begitu kuat,
hingga banyak yang mengabaikan fakta bahwa ia jarang hadir untuk kegiatan sosial di desa. Para pengikutnya terus memujanya tanpa syarat, menutup mata terhadap segala kekurangannya, seolah-olah ia tidak mungkin berbuat salah. Di balik ceramah-ceramahnya yang penuh motivasi tentang kesederhanaan dan keikhlasan, Tuan Zain hidup dalam kemewahan yang mencolok. Rumahnya yang megah dilengkapi perabotan mahal, kolam renang pribadi, dan taman luas yang terawat. Mobil-mobil mewah sering terlihat parkir di garasi rumahnya, termasuk mobil sport yang harganya setara dengan puluhan rumah warga desa. Namun, semua itu dibenarkan oleh para pengikutnya. Mereka percaya bahwa kekayaan Tuan Zain adalah rezeki berkah dari amalnya yang luar biasa. Ia juga sering menggunakan dalih bahwa kekayaannya adalah sarana untuk memuliakan agama, seperti membangun masjid besar di kota-kota besar. Tetapi di sisi lain, banyak warga yang diam-diam merasa ada sesuatu yang janggal. Mengapa seorang ulama perlu memiliki rumah di beberapa kota besar dan bahkan di luar negeri? Mengapa uang yang seharusnya untuk dakwah seringkali hanya berakhir di lingkaran kecil keluarganya? Tembok tinggi yang mengelilingi rumah Tuan Zain seolah-olah menjadi batas antara dirinya dan masyarakat sekitar. Dari luar, rumah itu tampak tenang, namun beberapa tetangga sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Pertengkaran, teriakan, bahkan tangisan, sering terdengar dari balik tembok tersebut. Namun, tidak ada yang berani membahas hal itu secara terbuka. Itu urusan keluarga mereka, kata salah satu tetangga ketika ditanya. Rasa hormat yang begitu tinggi terhadap Tuan Zain membuat semua orang memilih diam, meski rasa penasaran mereka tak pernah surut. Beberapa kali, ada pembantu yang keluar dari rumah itu dengan wajah pucat, namun mereka selalu bungkam. Suara-suara itu terus menjadi misteri, hingga akhirnya kematian Tuan Zain membuka kembali ingatan akan hal-hal aneh yang pernah terjadi di rumah megah tersebut. Salah satu layanan yang paling sering diberikan oleh Tuan Zain adalah konsultasi pribadi, terutama kepada para wanita. Banyak wanita dari berbagai daerah datang untuk meminta bimbingan spiritual, namun beberapa dari mereka pulang dengan wajah yang tampak bingung atau ketakutan. Setelah kematian Tuan Zain, desas-desus mulai terdengar. Beberapa wanita mengaku bahwa konsultasi itu tidak hanya berupa nasihat, tetapi juga melibatkan tindakan yang melampaui batas. Mereka takut berbicara, mengingat status Tuan Zain yang begitu dihormati. Cerita-cerita itu mulai menyebar di antara warga desa, membuat banyak orang yang awalnya memujanya mulai mempertanyakan sosoknya. Namun, para pengikut setia Tuan Zain membantah keras tuduhan itu dan menuduh semua cerita tersebut sebagai fitnah yang keji. Nyai Fatin, istri Tuan Zain, telah lama menyimpan kegelisahan. Sebagai istri, ia tahu lebih banyak tentang kehidupan suaminya dibanding siapapun. Ia tahu tentang konsultasi-konsultasi pribadi yang sering berlangsung lama, dan ia juga tahu tentang keluhan beberapa wanita yang menghubunginya secara diam-diam. Namun, Nyai Fatin memilih diam. Baginya, menjaga nama baik keluarga lebih penting daripada mengungkap kebenaran. Ia khawatir bahwa jika rahasia itu terbongkar, tidak hanya nama suaminya yang hancur, tetapi juga anak-anak mereka akan menjadi korban. Setiap malam, Nyai Fatin hanya bisa berdoa agar semua kekacauan ini tidak terungkap. Tetapi di dalam hatinya, ia juga takut. Ia merasa bahwa segala sesuatu yang disembunyikan pasti akan terungkap pada waktunya, entah itu di dunia atau di akhirat. Ada beberapa wanita yang menjadi korban tindakan tidak pantas dari Tuan Zain. Namun, mereka semua memilih bungkam. Bukan hanya karena ancaman langsung, tetapi juga karena tekanan sosial yang begitu besar. Siapa yang akan percaya pada mereka melawan sosok ulama besar seperti Tuan Zain? Salah satu korban, seorang wanita muda bernama Siti, mencoba menceritakan pengalaman buruknya kepada ibunya. Namun, ibunya justru menyuruhnya diam. Kamu tidak boleh memfitnah Habib. Itu dosa besar, katanya. Dengan hati yang hancur, Siti hanya bisa memendam semuanya sendiri. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi ketika salah satu korban lainnya mencoba berbicara, tetapi diintimidasi oleh para pengikut fanatik Tuan Zain. Dalam ketakutan yang terus membayang, para korban hanya bisa berharap bahwa keadilan akan datang, meski entah kapan. Beberapa bulan sebelum kematiannya, Tuan Zain mulai dihantui oleh mimpi buruk. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, mengigau tentang kegelapan dan suara-suara yang menuntut balas. Ampuni aku, jangan ambil aku sekarang, katanya dalam tidurnya, membuat Nyai Fatin semakin khawatir. Mimpi-mimpi itu selalu sama. Ia melihat dirinya dikejar oleh makhluk hitam besar yang menudingkan jarinya kepadanya. Bayar dosa-dosamu, teriak makhluk itu. Mimpi buruk itu membuat Tuan Zain semakin tidak tenang. Ia bahkan memanggil seorang ulama untuk mendoakannya, namun tidak pernah membicarakan apa yang sebenarnya ia rasakan.
ketakutan itu mulai memengaruhi kesehariannya. Ia menjadi lebih pendiam dan sering murung. Namun, kepada orang lain, ia tetap menunjukkan citra sebagai ulama yang tenang dan bijaksana, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Beberapa kali, Kiai Farid mencoba memberi nasihat kepada Tuan Zain. Harta itu ujian, Habib. Jangan sampai kita lupa bahwa ini hanya titipan, jika tanya suatu hari. Namun, Tuan Zain hanya tersenyum dan berkata, segala yang saya miliki adalah untuk agama, Kiai. Jangan khawatir. Kiai Farid merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak ingin terlalu jauh mencampuri. Sebagai sesama ulama, ia hanya bisa berharap bahwa Tuan Zain mendengarkan nasihatnya. Tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa Tuan Zain tidak peduli pada nasihat tersebut. Saat kabar tentang mimpi buruk Tuan Zain sampai ke telinganya, Kiai Farid kembali mengingatkan, mungkin ini adalah peringatan dari Allah. Segeralah bertaubat sebelum terlambat. Namun, Tuan Zain tetap bersikeras bahwa semua itu hanyalah ujian kecil dalam hidupnya. Beberapa pengikut setia Tuan Zain akhirnya mulai mempertanyakan gaya hidupnya. Salah seorang pengikut lama, Ustaz Hadi, merasa ada yang tidak beres. Kenapa semua donasi yang kita kumpulkan hanya berakhir di properti pribadi? Bukankah ini untuk pembangunan pesantren? Tanyanya kepada pengurus lainnya. Namun, pertanyaan itu tidak diterima dengan baik. Para loyalis Tuan Zain segera mengancam Ustaz Hadi untuk diam, bahkan menyebutnya sebagai pengkhianat. Mereka menganggap segala keraguan sebagai bentuk penghinaan kepada Tuan Zain. Meskipun begitu, benih keraguan telah tumbuh di hati beberapa orang. Namun, ketakutan akan ancaman dan tekanan sosial membuat mereka tetap bungkam. Mereka hanya bisa berharap kebenaran akan terungkap pada waktunya. Ustaz Karim, asisten pribadi Tuan Zain, adalah saksi hidup dari banyak rahasia kelam. Sebagai orang yang selalu berada di sisi Tuan Zain, ia tahu segala hal, mulai dari kehidupan mewah hingga rahasia-rahasia gelap yang disembunyikan dari mata publik. Namun, loyalitasnya kepada Tuan Zain membuatnya sulit untuk berbicara. Ia merasa terjebak di antara kebenaran dan kesetiaan. Banyak kali ia ingin keluar dari pekerjaan itu, tetapi ancaman langsung dari para pengikut fanatik Tuan Zain membuatnya takut. Dalam diam, Ustaz Karim hanya bisa merenung. Ia tahu bahwa kematian Tuan Zain bukan akhir dari segalanya. Segala rahasia yang ia simpan terasa seperti beban yang semakin berat, dan ia takut bahwa pada akhirnya, semuanya akan terbongkar. Kiai Farid adalah seorang ulama sederhana yang hidup jauh dari gemerlap dunia. Pondok pesantrennya terletak di pinggir desa, dikelilingi sawah dan pohon-pohon rindang. Bangunan pesantren itu hanya terdiri dari beberapa bilik kayu, jauh dari kata megah. Namun, suasana di sana selalu penuh keberkahan. Para santri Kiai Farid berasal dari kalangan sederhana. Mereka belajar agama dengan penuh hikmat, dibimbing oleh Kiai Farid yang terkenal dengan kesabaran dan kebijaksanaannya. Ia tidak pernah membedakan santri kaya atau miskin, dan selalu mengajarkan bahwa ilmu agama adalah milik semua orang. Kehidupan pribadi Kiai Farid pun sangat sederhana. Ia hanya memiliki sepeda tua untuk berkeliling desa, dan rumahnya tak lebih besar dari rumah warga lainnya. Namun, ketulusan dan keikhlasannya membuatnya dihormati oleh siapapun, bahkan mereka yang sebelumnya tidak begitu akrab dengan agama. Kiai Farid percaya bahwa belajar agama tidak cukup hanya dengan membaca kitab suci dan menghafal doa. Oleh karena itu, ia juga mengajarkan keterampilan hidup kepada para santrinya. Mereka diajarkan bertani, beternak, dan membuat kerajinan tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalian harus mandiri, sebab ilmu agama akan lebih bermakna jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kata Kiai Farid kepada para santrinya. Ia sering turun langsung membantu santri menggarap ladang pesantren, menunjukkan bahwa seorang ulama sejati tidak hanya bicara, tetapi juga bertindak. Hasil dari kerja keras para santri digunakan untuk kebutuhan pondok dan disumbangkan kepada warga desa yang membutuhkan. Kedermawanan pesantren kecil itu menjadi bukti nyata bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari harta, melainkan dari keberkahan dan rasa saling berbagi. Warung kopi di Desa Sunyopati menjadi tempat berkumpulnya warga untuk membahas kejadian aneh di makam Tuan Zain. Itu pasti santet, kata seorang pria tua sambil menyeruput kopi hitamnya. Mungkin ada orang yang dendam padanya. Namun, seorang pemuda menyanggah, jikalau santet, kenapa ada ribuan kalajengking? Itu pasti azab dari Allah karena dosa besar yang ia sembunyikan. Perdebatan semakin seru, dengan berbagai teori dan pendapat bermunculan. Ada yang mengaitkannya dengan sihir, sementara yang lain percaya bahwa itu peringatan bagi umat manusia. Di tengah perdebatan, ada juga warga yang merasa takut untuk ikut berbicara. Mereka masih menganggap Tuan Zain sebagai sosok yang suci,
Meskipun kejadian aneh di makamnya telah menimbulkan banyak keraguan. Warung kopi menjadi saksi bisik-bisik dan perpecahan pandangan di antara warga desa. Mengetahui bahwa masyarakat semakin gelisah dengan peristiwa di makam Tuan Zain, Kiai Farid memutuskan untuk memberikan ceramah di masjid desa. Dalam ceramahnya, ia menekankan pentingnya menjaga keimanan dan tidak terlalu memuja manusia, apapun gelarnya. Keimanan sejati terlihat dari akhlak, bukan dari harta, gelar, atau penampilan, kata Kiai Farid dengan suara tenang. Ia mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang penuh kekurangan, sehingga tidak ada yang layak dipuja kecuali Allah. Ceramah itu membuat sebagian warga mulai merenung. Mereka yang tadinya terlalu memuja Tuan Zain perlahan-lahan menyadari kesalahan mereka. Namun, masih ada yang sulit menerima bahwa sosok yang selama ini mereka hormati mungkin tidak sebaik yang mereka bayangkan. Seorang wanita bernama Maryam, yang dulunya datang ke rumah Tuan Zain untuk konsultasi pribadi, akhirnya memberanikan diri berbicara. Dengan suara bergetar, ia menceritakan pengalaman pahitnya saat bertemu dengan Tuan Zain. Dia memanfaatkan posisi dan kepercayaan orang untuk hal yang tidak pantas, katanya dengan air mata mengalir. Kesaksian Maria mengejutkan banyak orang. Awalnya, banyak yang meragukan cerita itu. Namun, beberapa wanita lain mulai mengikuti jejak Maryam, menceritakan pengalaman serupa. Dalam waktu singkat, cerita-cerita ini menjadi perbincangan hangat di desa. Keberanian Maria menjadi awal dari terungkapnya rahasia besar. Meskipun ia mendapat tekanan dari para pengikut fanatik Tuan Zain, dukungan dari beberapa warga dan Kiai Farid membuatnya tetap teguh. Kebenaran harus diungkap, walaupun itu sulit, kata Kiai Farid kepadanya. Tidak lama setelah kesaksian Maryam, sebuah dokumen rahasia ditemukan di kamar kerja Tuan Zain. Dokumen itu berisi rincian keuangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar dana donasi digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian rumah dan mobil mewah. Selain itu, seorang mantan staf mengungkapkan adanya rekaman video yang menunjukkan perilaku tidak pantas Tuan Zain dengan beberapa wanita yang datang untuk konsultasi. Bukti itu begitu jelas, hingga sulit bagi siapapun untuk membantahnya. Ketika bukti-bukti ini mulai tersebar, banyak pengikut Tuan Zain yang merasa dikhianati. Mereka yang sebelumnya membelanya dengan mati-matian mulai mempertanyakan segala yang mereka percayai selama ini. Desa Sunyopati pun diguncang oleh kenyataan pahit yang tak lagi bisa disembunyikan. Keluarga Tuan Zain juga tidak luput dari guncangan. Anak-anaknya, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang nama besar ayah mereka, terpecah menjadi dua kubu. Sebagian tetap membela ayah mereka, menganggap semua tuduhan itu sebagai fitnah yang dibuat oleh orang-orang iri. Namun, ada juga anak-anak yang mulai mempertanyakan tindakan ayah mereka. Kenapa semua ini baru terungkap setelah beliau meninggal? Apakah selama ini kita terlalu buta oleh gelar dan kekayaan? Kata salah satu putrinya kepada saudara-saudaranya. Nyai Fatin, istri Tuan Zain, tetap diam, namun air mata yang mengalir di wajahnya menunjukkan betapa hancurnya perasaannya. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari rahasia yang terlalu lama ia pendam. Kisah tentang kalajengking di makam Tuan Zain menjadi viral di media sosial. Video dan foto dari pemakaman itu tersebar luas, menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang menganggapnya sebagai tanda azab, sementara yang lain menyebutnya sebagai fenomena alam biasa yang kebetulan terjadi. Namun, perhatian media sosial juga membawa tekanan besar kepada keluarga Tuan Zain. Banyak komentar pedas yang ditujukan kepada mereka, bahkan ada yang mengancam akan menggali lebih banyak bukti terkait kehidupan Tuan Zain. Di sisi lain, viralnya kisah ini juga memunculkan dukungan kepada para korban. Banyak yang mulai berani bersuara karena merasa tidak sendirian lagi. Kiai Farid pun memanfaatkan momentum ini untuk menyebarkan pesan kebaikan dan kesederhanaan kepada masyarakat. Ustaz Karim, yang selama ini menjadi asisten pribadi Tuan Zain, akhirnya tidak tahan lagi menanggung beban rahasia. Dalam sebuah pertemuan terbuka di masjid desa, ia mengungkapkan semua yang ia ketahui. Saya tahu banyak hal yang salah, tetapi saya terlalu takut untuk berbicara, katanya dengan nada penuh penyesalan. Ia menceritakan bagaimana Tuan Zain menggunakan statusnya untuk memanipulasi orang lain, termasuk para wanita yang datang untuk konsultasi. Ia juga mengungkapkan adanya aliran dana dari donasi yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Pengakuan ini menjadi puncak dari segala bukti yang telah terungkap. Warga desa, yang sebelumnya terpecah, akhirnya mulai menyadari bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Melihat kekacauan yang terjadi di desa, Kiai Farid mengumpulkan seluruh warga di masjid untuk memberikan pencerahan. Apa yang terjadi di sini adalah pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah mengkultuskan manusia, seberapapun tingginya gelar atau kedudukannya, katanya dengan tegas. Ia menekankan bahwa keimanan sejati terlihat dari akhlak dan perbuatan,
bukan dari gelar, harta, atau kedudukan. Ia juga mengingatkan warga untuk lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin agama, agar tidak terjebak dalam fanatisme buta. Ceramah itu membawa kesadaran baru bagi warga desa. Mereka mulai memahami bahwa setiap manusia, tidak peduli sehebat apapun, tetap memiliki kelemahan. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga yang akan mereka kenang selamanya. Setelah peristiwa besar yang mengguncang desa Sunyopati, pondok pesantren Kiai Farid menjadi sorotan banyak orang. Warga mulai memahami nilai-nilai yang diajarkan oleh Kiai Farid, kesederhanaan, kejujuran, dan keikhlasan. Santri-santri di pondok itu pun semakin giat belajar dan bekerja, menjadi teladan bagi masyarakat. Kiai Farid tidak berubah meski pondoknya mulai banyak didatangi orang dari luar desa. Ilmu harus tetap diamalkan dengan rendah hati, ujarnya kepada santri-santrinya. Pondok yang kecil itu menjadi tempat bagi banyak orang yang mencari ketenangan setelah kericuhan yang terjadi di desa. Pondok itu juga menjadi wadah baru bagi para korban yang ingin memulihkan diri. Dengan pendekatan penuh kasih, Kiai Farid membantu mereka bangkit dan melanjutkan hidup dengan lebih kuat. Perlahan, pondok pesantren itu menjadi simbol harapan baru bagi desa Sunyopati. Kejadian aneh di makam Tuan Zain meninggalkan jejak mendalam bagi warga desa. Banyak dari mereka yang dulu terlalu memuja sosok ulama mulai menyadari pentingnya menilai seseorang dari akhlaknya, bukan dari status atau kekayaan. Kita terlalu sibuk dengan simbol, lupa pada esensi, ujar seorang warga saat berkumpul di balai desa. Diskusi-diskusi kecil di desa mulai bergeser dari membahas keanehan makam Tuan Zain menjadi introspeksi diri. Warga mulai saling mendukung untuk memperbaiki cara mereka memandang agama dan kehidupan sehari-hari. Mereka yang tadinya terpecah karena fanatisme kini bersatu untuk mencari kebenaran. Desa Sunyopati perlahan berubah menjadi komunitas yang lebih harmonis. Mereka belajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh retorika yang indah, tetapi lebih memprioritaskan bukti nyata dalam tindakan. Nilai-nilai ini membuat desa semakin kuat dan mandiri. Nyai Fatin dan anak-anak Tuan Zain akhirnya mengakui kesalahan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nyai Fatin yang sebelumnya diam kini aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial di desa, mencoba membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap keluarganya. Anak-anak Tuan Zain yang dulu terbagi akhirnya bersatu untuk memperbaiki nama baik keluarga mereka. Mereka mulai menyumbangkan harta kekayaan yang diwarisi kepada pembangunan fasilitas umum di desa. Ini cara kami untuk menebus kesalahan ayah, dikata salah satu anaknya saat meresmikan sumur air bersih untuk warga. Meski jalan menuju pemulihan tidak mudah, keluarga itu tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Mereka mengikuti jejak Kiai Farid, mengutamakan keikhlasan dalam setiap perbuatan. Masyarakat pun perlahan mulai memaafkan mereka, meskipun luka lama masih membekas. Desa Sunyopati kini bertransformasi menjadi desa yang lebih damai dan sejahtera. Warga tidak lagi terpaku pada simbol-simbol agama, tetapi lebih fokus pada penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka belajar untuk tidak terlalu mudah mengidolakan seseorang tanpa mengetahui akhlaknya dengan baik. Warung kopi, yang dulu menjadi tempat gosip, kini menjadi tempat diskusi positif. Banyak warga yang mulai membaca buku atau mendiskusikan ceramah Kiai Farid. Kita harus terus belajar, bukan hanya menerima apa yang kita lihat, ujar seorang warga kepada anak-anak muda desa. Pondok pesantren Kiai Farid menjadi pusat kegiatan masyarakat. Selain belajar agama, warga diajarkan keterampilan baru seperti bercocok tanam dan kerajinan tangan. Desa yang tadinya terpecah karena peristiwa makam Tuan Zain kini menjadi contoh persatuan dan kebangkitan. Di sebuah acara pertemuan besar di masjid desa, Kiai Farid memberikan ceramah terakhir untuk menutup semua perdebatan yang telah terjadi. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata, harta, gelar, dan popularitas tidak akan menyelamatkan kita di akhirat. Hanya amal dan keikhlasan yang berbicara. Ceramah itu disambut dengan hening yang penuh renungan. Warga desa menyadari betapa banyak waktu yang telah mereka habiskan untuk hal-hal yang kurang bermakna. Kini, mereka bertekad untuk menjalani hidup yang lebih sederhana dan bermakna, dengan menempatkan kejujuran dan kebaikan di atas segalanya. Perubahan ini menjadi pelajaran bagi semua yang hadir. Desa Sunyopati tidak hanya menjadi tempat yang lebih damai, tetapi juga melahirkan generasi baru yang lebih bijak. Kejadian di makam Tuan Zain menjadi pengingat bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan kehidupan yang sederhana penuh keikhlasan adalah jalan menuju keberkahan.